Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ba'du. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang untuk siapakah sumbangan dari jemaah sholat Id ya, sumbangan uang sholat itu ya. Beli sama saya yang Lukman bin Hamid Ahmed. Islam sangat menganjurkan untuk bersedekah kepada sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu tidak dapat dipaksakan, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non materi ya. Seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, senyum, memberi nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, berzikir, bahkan juga melakukan hubungan suami istri itu disebut sebagai sedekah. Sedekah adalah salah satu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ada banyak penjelasan dalam Islam yang menunjukkan betapa mulianya orang yang bersedekah. Namun seorang muslim perlu memahami bahwa ada dua jenis sedekah. Anggota Bapak Darul Ifta Mesir, Syekh Dr. Mahmud As-Salabi menjelaskan, sedekah terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ialah sedekah biasa. Sedekah jariah demikian penjelasan Syekh Salabi merupakan sedekah yang bersifat tetap dan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya, untuk mendirikan rumah sakit atau panti asuhan atau untuk membangun masjid dan sejenisnya. Adapun sedekah jenis kedua yaitu sedekah biasa yang diberikan berupa harta atau uang kepada fakir miskin yang membutuhkan pertolongan. Tutur dia. Beliau dalam jelasnya Air Balad orang di Timur Tengah 13 Juli 2022. Sesalawi melanjutkan sedekah tidak harus berupa uang. Sedekah juga bisa dalam bentuk pemberian suatu barang yang memang dibutuhkan oleh kalangan fakir miskin. Seperti memberikan kulkas untuk orang yang membutuhkannya, atau mungkin memberikan makanan kepada yang membutuhkan, kata beliau. Dalam sebuah hadis dikatakan, Muslim mana saja yang memberi pakaian kepada orang Islam lain yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dan dari hijaunya surga. Muslim mana saja yang memberi makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Lalu muslim mana saja yang memberi minuman kepada orang-orang yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman rahiqun mahtum, minuman surga. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi disebutkan sedekah dapat mengatasi orang yang sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah juga bisa menolong seorang muslim di hari kiamat. Setiap orang berada di bawah naungan bayangan sedekahnya, sehingga manusia selesai di putusan hukumannya. Demikian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lindungilah dari kalian dari neraka ya, walaupun dengan sedekah sebiji kurma. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis mengajak kita untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Telah disebutkan dari Salman bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sadaqata 'alal miskin
sedekah. Qala dzi rahimi natani sedekatan wasilah. Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya adalah satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua, itu pahala sedekah dan pahala menjalin silaturahmi kerabatannya. Harus Imam Nasai 2058 nomornya yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Pada kesempatan yang lain, baginda Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha yang ingin memberikan zakat pada suaminya dan anak yatim dalam asuhannya, beliau bersabda, "Na'am, laha ajroni, ajrul qarabati wa ajrul sedekah." Benar, sedekah untuk suami dan anak asuhnya itu adalah anak yatim dalam asuhannya adalah sedekah kerabat akan mendapatkan dua ganjaran. Satu, pahala menjalin hubungan kerabat. Dua, pahala sedekah itu sendiri. Hadis Imam Bukhari nomor 1466 dan Imam Muslim nomor 1000. Setelah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Lebaran menyuruh masyarakat saat itu untuk bersedekah. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Belum berikut. Kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi adha au fitri ila musalla thumma sarafa wa wa'adun nas wa amarahum bis sadaqah faqala ayuhan nas tasaddaqu. Artinya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju masjid guna menunaikan ibadah salat Idul Adha atau Idul Fitri. Sehabis sholat, beliau menghadap kepada warga sekitar, memberikan petua-petua kepada masyarakat dan menyuruh mereka untuk bersedekah. Wahai para manusia, kata Nabi, bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1462. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta manusia. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Abil babi an Abi Hurairah misluhu wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an luqina mani'ul sadaqati wa an qabisa kata bin Kulbin an Abi wa Jabir bin Abdullah bin Mas'ud faqala Abu Isa hadithu Abi Dzar hadithu Hasan sahih wa asmu Abi Dzar Jundab bin Sakani wa yuqalu wa ibnu Junadah hadatsana Abdullah ibnu Munir an Ubaidillah ibni Musa an Sufyan al-Thawri an Hakim ibni Dailami an Sahaki ibni Muzahim qala aktsarun ashabu asyarati al qala Abdullah ibnu Munir Marwaziyun rajulun soleh. Dalam ini ada riwayat pertama dari Abu Hurairah seperti itu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terlaknatlah orang yang menolak untuk mengeluarkan sedekah atau tidak mau berzakat, tidak mau bersedekahnya, orang itu dilaknat oleh Allah. Hal serupa juga diriwayatkan oleh Qabisah bin Hulb dari bapaknya dari Jabir bin Abdullah serta Abdullah bin Mas'ud. Tidak boleh ya kalau ada kemampuan, tidak boleh menolak untuk bersedekah atau berzakat. Sahih Bukhari nomor 1353, hadatsana Muslim bin Ibrahim, hadatsana Tu'batu, hadatsana Sa'id bin Abi Burdata an abihi an jaddihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqah fa qalu ya nabiyallah amma lam yajid qala ya'malu bi yadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qalu fa illam yajid qala yu'inu dzal hajatil malhuf qalu fa illam yajid qala fal ya'mal bil ma'ruf wal yumsik an syarri fa innaha lahu sadaqah.
Hadis Sahih Bukhari nomor 1353 telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Sumbah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burda dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, wajib bagi setiap Muslim bersedekah. Mereka para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana kok ada yang tidak sanggup? Beliau menjawab, dia berusaha dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya, lalu dia bersedekah. Mereka bertanya lagi, bagaimana kalau tidak sanggup juga? Beliau menjawab, dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan. Mereka bertanya lagi, bagaimana kalau tidak sanggup juga? Beliau menjawab, hendaklah dia berbuat kebaikan ma'ruf dan menahan diri dari keburukan. Karena yang demikian itu berarti sedekah baginya. Musnad Syafi'i nomor 393, akhbarana Ibnu Uyainah an Ibni Ajlan an-Nafi anna Umar radhiyallahu anhu kana yaqul kullu malin tuaddi zakatahu falaisa bikanjin wa in kana madfunan kullu malin la tuadda zakatahu wa huwa kanjun wa illam yakun madfunan. Dalam Musnad Imam Syafi'i nomor 393, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, setiap harta yang zakatnya dibayar namanya bukan harta simpanan, sekalipun harta itu dipendam. Dan setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya dinamai harta simpanan, sekalipun tidak dipendam. Ya, menariknya. Sahih Muslim nomor 1464. Wa hadatsani Muhammad bin Rafi wa Abdu bin Humaidin jami'an an Abdul Razzaq qala Ibnu Rafi hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj akhbarani Hasanu bin Muslim an Tawusi an Ibnu Abbas qala radhiyallahu anhu qala Syahidu salatal fitri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbati thumma yakhutubu qala fa nazala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ilaihi hina yujallis rijal biyadihi thumma aqbala yasuquhum hatta ja'an nisaa wa ma Bilal faqala ya ayuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billah syai'a. Fatala hadhihi al-ayata hatta faragha minha thumma qala hina faragha minha antunna 'ala dhalika faqalat ramzun faqalat imra'atun wahidatun lam yujibhu ghairuha minhunna na'am ya nabiyallah la yudra hina idin min hiya qala fatasaddaqna fabasata Bilal sawabahu thumma qala haluma fiddan lakuna abi wa ummi wa ammi waja'alna yulqina fataha wal khawatima fi thawbi Bilal. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 1464. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi dan Abu bin Humaid, semuanya dari Abu Razak. Ibnu Rafi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Razak, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj, telah mengabarkan kepadaku Al-Hasan bin Muslim dari Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya pernah menghadiri salat Idul Fitri bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Mereka semua salat terlebih dahulu sebelum khutbah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar. Sepertinya aku semua melihat beliau ketika menyuruh orang-orang lelaki duduk dengan isyarat dengan tangan beliau. Lalu beliau lewat di tengah sehingga beliau mendatangi kaum wanita
disertai Bilal. Dan beliau membaca ayat, wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah. Beliau membaca itu sehingga selesai. Setelah itu beliau bertanya, apakah kalian ingin termasuk seperti yang disebutkan dalam ayat itu? Seorang wanita menjawab, ketika itu tidak ada wanita lain yang menjawab, benar ya Nabiullah. Saat itu beliau tidak tahu siapa perempuan itu. Kemudian beliau bersabda, kalau demikian bersedekahlah. Lalu Bilal membentangkan kainnya. Kemudian ia mengatakan, ayolah sungguh, sedekah ini menjadi penebus kalian dari siksa neraka. Akhirnya para wanita itu pun meletakkan cincinnya di atas kain yang dihamparkan Bilal. Dari hadis di atas, jelas bahwa ada sedekah atau sedekah yang dibayarkan jemaah wanita pada Nabi SAW. Para wanita berarti lebih dari satu orang wanita. Seperti diketahui bahwa sedekah itulah untuk fakir miskin. Ya. Jadi yang berhak untuk beri sedekah di hari raya itu adalah fakir miskin. Jika sudah jadi sedekah, tak boleh jadikan infak untuk pembangunan atau pemeliharaan masjid dan sarana pembangunan fisik lainnya. Kenyataannya banyak masjid atau panitia sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha mengutip uang dari kenceleng yang disebarkan ke jemaah. Ketika sholat sambil mendengar khutbah diperuntukkan hanya untuk informasi saja. Artinya uang itu sepenuhnya digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan fisik masjid. Otomatis pihak mustahik dan duafa seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, mustahik itu adalah fakir, nomor 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 hamba sahaya, 6 gorim, orang banyak utang, 7 fisabilillah, orang bekerja di Allah, dan ibu sawir, orang dalam perjalanan. Mustahik ini, ke-8 ini, sehingga tidak mendapat haknya ya. Apakah peneliti soal itu tidak takut akan akibat tidak mengindahkan hak-hak kaum mustahik ya, duafa. Seperti dalam surah Al-Ma'un ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu wahai orang yang merusakkan agama? Kadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin atau tidak menguat-nguati makan orang miskin ya. Dalam surah Al-Fajr, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak atau memperhatikan memberi makan orang miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Al-Fajr ayat 18. Yaitu tidak memberitakan orang lain untuk memberi santunan kepada orang fakir dan miskin. Dan sebagian dari mereka tidak menganjurkan hal ini kepada sebagian yang lainnya. Yaitu termasuk orang yang membohongkan agama. Ya. Sahih Muslim 1465. Wa hadatsana Abu Bakrin Abi Syaibah wa Ibnu Abi Umar qala Abu Bakrin hadatsana Sufyan bin Uyainah hadatsana Ayyub qala sami'tu Ata'an qala sami'tu Ibnu Abbas yaqul asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la shalla qabla al-khutbati qala thumma khutbah qara'a annahu lam yusmi nisa fa'atahunna fadzakarahunna wa wa'adahunna wa amarahunna bisadaqati wa bilalu qailun bi thawbihi faja'alat al-mar'atu tulqi khatama qala qulsa wa syai' wa hadatsanihi Abu Rabi az-Zahrani hadatsana Hammadun wa hadatsani Ya'qub Rocky hadatsana Ismail ibnu Ibrahim kilahuma an Ayyub bihadzal insani nahwa. Hadis riwayat Muslim nomor 1463 dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah dan Ibnu Abu Umar. Abu Bakar berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada kami Ayub. Ia berkata
Saya mendengar Atta berkata, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat Id terlebih dahulu sebelum berkhutbah. Setelah menyampaikan khutbah, beliau mengira bahwa kaum wanita belum mendengarnya. Maka beliau pun mendatangi mereka dan mengingatkan mereka. Memberi nasihat serta memberitakan mereka untuk bersedekah. Sementara Bilal membentangkan kainnya. Akhirnya kaum wanita itu pun meletakkan cincin dan kalung-kalung mereka di atas hamparan kain Bilal. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Rabi Az-Zahrani telah menceritakan kepada kami Muhammad dalam jalur lain dan telah menceritakan kepadaku Yaqub Ad-Dawraqi telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim keduanya dari Ayub dengan isnad ini semisalnya. Dari hadis Muslim nomor 1465 tertulis juga bahwa Nabi SAW menyuruh bersedekah yang ditaati oleh kaum perempuan tersebut dengan meletakkan cincin dan kalung mereka pada hamparan kain Bilal. Lagi-lagi itu sedekah. Sedekah ya sedekah. Allah untuk segera dibagikan pada mustahik. Yang 8 jenis itu ya. Yang 8 jenis itu. Bukan untuk infak pembangunan masjid atau sejenisnya. Sahih Muslim 1466. Wa hadatsana Ishaqu Ibnu Ibrahim wa Muhammad bin Rafi. Ibnu Rafi hadatsana Abdul Razak akhbarana Ibnu Jurayj akhbarani Ata'un an Jabir bin Abdullah qala sami'tuhu yaqul inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama yaumal fitri fa shalla fa bada'a bis salati qabla khutbati thumma khataba an-nas falamma faragha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nazala wa atan nisaa fadzakarahunna wa huwa yatawakka'a ala iyali Bilal wa Bilalun basitun taubahu yulkina nisaa sadaqah. Qultu li'ata'in zakata yaumil fitri qala la walakin sadaqatan yatasaddaqna biha hina idzin tulkil mar'atu fatakhaha wa yulkina qultu li'ata'in ahaqqan 'ala al-imam atan ayyadiyan nisaa hina yablugu wa yudhakirahunna qala la'amri inna dzalika lahaqqun 'alaihim wa ma lahum la yaf'aluna dzalika. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1466 dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami Abu Razak telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepadaku Atta dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata saya mendengarnya berkata sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada hari raya Idul Fitri. Lalu beliau sholat sebelum menyampaikan khutbah. Seusai sholat, baru beliau menyampaikan khutbah kepada manusia, kepada jamaah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, beliau mendatangi kaum wanita, lalu mengingatkan mereka sambil bersandar pada tangan Bilal. Sedangkan Bilal membentangkan kainnya. Akhirnya kaum wanita itu pun melemparkan sedekahnya. Saya bertanya kepada Atta, kata perawi hadis ini ya, apakah itu merupakan zakat fitri? Ia menjawab, tidak, akan tapi itulah sedekah yang mereka keluarkan. Saat itu para wanita melemparkan cincin, sehingga yang lain pun turut melempar. Saya bertanya lagi kepada Atta, itu saya itu perawi hadis ya, periwayat hadis. Apakah sekarang dapat dibenarkan jika seorang imam mendatangi kaum wanita setelah menyampaikan khutbah lalu mengingatkan mereka untuk bersedekah? Atta menjawab, wahai Amr, sesungguhnya hal itu benar-benar termasuk tindakan yang benar. Apa alasan mereka untuk tidak melakukannya? Sahih Muslim 1467. Wa hadatsana Muhammad bin Abdullah ibni Numair hadatsana Abdul Malik Ibnu Abi Sulaiman an Athain an Jabir bin Abdullah radhiyallahu qala syahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu yaumal Id fabada'a bi sholati qabla al-khutbati bi ghairi adzanin wala iqamatin thumma qama mutawakka'an
ala Bilal فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكروهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطات النساء سبعه خدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكون العشيرة قال فجعلنا يتصدقن من حليانهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن. Hadis riwayat Sahih Muslim nomor 1467 dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair. Telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atta dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, radhiyallahu dia berkata, aku telah mengikuti salat hari raya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir bin Abdullah ya. Beliau memulainya dengan salat sebelum menyampaikan khutbah, tanpa setelah adzan dan iqamah. Setelah itu, beliau berdiri sambil bersandar kepada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan memberikan anjuran untuk selalu menaatinya. Beliau juga memberikan nasihat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Setelah itu, beliau berlalu sehingga sampai di tempat kaum wanita. Beliau pun memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka. Beliau bersabda, bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Maka berilah seorang wanita terbaik di antara mereka dengan wajah pucat, seraya bertanya, kenapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian lebih banyak mengeluh, dan mengingkari kelebihan dan kebaikan suami. Hanya mereka pun menyedekahkan perhiasan yang mereka miliki dengan melemparkannya ke dalam kain yang dihamparkan oleh Bilal, termasuk cincin dan kalung-kalung mereka. Lafaz kalimat aqimu sholata wa atu zakah dalam Quran ini bukan dalam Al-Quran sebanyak 82 kali. Aqimu sholat wa atu zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini menandakan sehabis sholat berjamaah itu harus diikuti dengan pembagian zakat sedekah. Maka sebaiknya setiap masjid selalulah mengadakan kotak sedekah pada setiap habis melaksanakan sholat fardu, atau menyediakan sarana untuk pembayaran zakat. Pembayaran zakat yang dapat dilakukan oleh jemaah sholat. Setiap hari dihitung berapa persen sedekah di hari itu. Jika cukup untuk memberikan sembako, pembagian pada fakir miskin atau mustahik yang 8 asbab itu di sekitar masjid tersebut, maka segera laksanakanlah. Karena sedekah itu hak mustahik Kesimpulan, uang atau harta yang terkumpul yang dilakukan oleh jemaah selesai sholat adalah masuk harta zakat atau sedekah. Apabila setelah sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, adalah masuk harta zakat sedekah yang diperuntukkan bagi para mustahik apalagi itu Bila harta tersebut kemudian dijadikan harta pembangunan masjid atau mushola, maka itu sudah mengubah peruntukan dan menyabot hak-hak para mustahik kaum duafa. Barang siapa yang menyabot hak-hak para mustahik, maka sebenarnya dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam dosa. Astagfirullah. Kita perbutuhkan sekarang uang sedekah untuk fakir miskin. Atau 8 asnaf itu betul diperhatikan Baiklah, semoga ada manfaatnya Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.